Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuadrian Dekaresta dengan 3 digit tim terakhir 060 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai memahami konverter analog ke digital atau ADC. Langsung saja pada bab 1 terdapat fondasi ADC yaitu menjembatani dunia analog dan digital. Nah, prinsip-prinsip dasar ADC itu ada yang pertama ada sampling, itu mengambil snapshot dari sinyal analog pada interval waktu tertentu. Kecepatan sampling menentukan seberapa sering sinyal diukur dan direpresentasikan secara digital. Berikutnya ada kuantisasi, membulatkan nilai tegangan analog yang diambil ke level digital terdekat. Proses ini memperkenalkan quantization error yang mempengaruhi akurasi pengukuran. Berikutnya ada encoding, mengubah nilai kuantisasi menjadi kode biner digital yang dapat diproses, disimpan, dan dipahami oleh microcontroller dan sistem digital lainnya. Berikutnya ada resolusi dan referensi tegangan. Kunci untuk mencapai akurasi pengukuran yang tinggi itu adalah melalui resolusi 12 bit. Itu sinyal analog dibagi menjadi 2/12, yaitu sekitar 4096 level discrete. Semakin tinggi resolusi, semakin halus dan akurat representasi digital dari sinyal analog aslinya. Dan berikutnya ada referensi tegangan atau VREF. Batas tegangan maksimum yang dapat diukur oleh ADC. Untuk ESP32 itu biasanya sekitar 1100 mV atau sekitar 1,1 volt, namun dapat bervariasi tergantung konfigurasi dan kalibrasi. Rumus konversinya itu VData, yaitu data per 2 pangkat bit width min 1 dikali VREF. Berikutnya ada transformasi sinyal analog ke digital. Proses ini bertahap yang mengubah sinyal kontinu menjadi representasi diskrit yang dapat diproses secara digital. Kemudian bab 2, ADC pada microcontroller. Pertama, ADC ESP32, yaitu fleksibilitas dan fitur. 2 ADC unit. ESP32 memiliki 2 unit, ADC1 dan ADC2, dengan total 18 channel yang dapat digunakan sebagai pin input analog. Atenuasi, mengukur tegangan lebih tinggi dari VREF dengan melemahkan sinyal input menggunakan setting 0 dB, 2,5 dB, 6 dB, atau 12 dB. Kemudian kalibrasi EFUS menyimpan data kalibrasi VREF untuk meningkatkan akurasi pengukuran secara signifikan. Nah, di sini ada perbandingan ADC1 dan ADC2. ADC1 itu lebih disarankan. Kenapa? Karena ADC2 tidak dapat digunakan saat Wi-Fi aktif. Mode operasi termasuk one shot dan continuous dengan DMA. Berikutnya ada sistem 32, fitur lanjutan. Nah, channel dan scan mode. Banyak channel ADC yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel. Scan mode untuk konversi berurutan pada beberapa channel. Continuous mode untuk sampling terus-menerus tanpa penco eksternal. Analog watchdog, fitur pemantauan sinyal analog yang memicu interupsi ketika sinyal melebihi ambang batas atas atau bawah yang telah ditentukan. Ya. Oke. Kemudian ada bab 3, yaitu optimalisasi pembacaan ADC. Teknik filter dan DMA untuk performa maksimal dalam sistem embedded. RC low pass filter mengurangi noise pada sinyal analog sebelum masuk ke ADC dengan filter pasif sederhana yang efektif. Kemudian averaging atau oversampling, mengambil banyak sampel dan merata-ratakannya untuk mengurangi noise acak dan meningkatkan resolusi aktif. DMA atau direct memory access, transfer data hasil konversi ADC langsung ke memori tanpa intervensi CPU. Sangat penting untuk continuous mode dalam menangani data bervolume tinggi secara efisien. Oke, untuk penjelasan dari materi PPT mungkin cukup sekian. Saya akan menampilkan penerapannya. Oke, jadi di sini saya melakukan kurang lebih sebanyak mungkin 10 atau 9 percobaan, saya lupa. Yang pasti di sini saya mencoba menggunakan 2 microcontroller tadi, ESP32 dan STM32, dengan menerapkan beberapa metode, ada DMA, polling, interrupt. Jadi ini yang pertama saya akan menampilkan video dari STM32 di sini.
Di sini terlihat codingannya atau programnya. Ini sedang proses untuk di build. Kemudian kita ke Python. Di sini juga saya membuat program Python untuk menampilkan visualisasi dari programnya. Baud rate-nya harus diatur juga. Nah, di sini itu kita merubah sinyal analog dari input dari potentiometer ini dan juga sensor LDR. Di sini saya menggunakan sensor LDR dari data analog dirubah menjadi data digital dan ditampilkan oleh Python di sini. Jadi outputnya terlihat pada Python di sini. Terlihat bahwa potensio bernilai 589 dari 0 sampai 4095. Untuk voltage-nya itu sekitar 0,475. Kemudian di sini ada LDR tuh sekitar terbaca juga 0,7 volt ya. Jadi begitu. Nah, di sini kita coba dinyalakan flash hingga menaikkan suhu, apakah bekerja. Terlihat bahwa nilai sedikit demi sedikit naik akibat panas dari flash HP. Kemudian ini yang pertama untuk DMA, yang kedua interrupt. Di sini sama, masih menggunakan STM32. Rangkaiannya juga masih sama. Nah, jadi di sini tuh untuk interrupt menggunakan komponen tambahan yaitu push button, dimana ketika push button ditekan maka proses akan berhenti. Ini terlihat bahwa push button release ya. Nah, ketika button ditekan maka proses akan berhenti. Ini masih dicoba apakah datanya real time. Nah, ketika push button ditekan, nah itu terlihat push button ditekan sehingga prosesnya akan terhenti ya. Jadi pembacaannya tidak real time, alias menggunakan pembacaan terakhir sebelum push button ditekan. Kemudian ada yang polling. Di sini yang polling masih sama, menggunakan rangkaian yang sama. STM32 programnya juga kita buat juga untuk metode polling. Di sini menggunakan Python lagi. Nah, pada polling, sebenarnya untuk polling dan DMA itu outputnya hampir sama. Ya, di situ juga terlihat persentasenya berapa persen. Oke. Nah, kita lanjut ke ESP32. Di sini penerapan ESP32 yang pertama DMA. Di sini program yang saya buat seperti ini. Di build, ketika sudah berhasil, di sini kita run ESP32 Python-nya, sorry. Kemudian di situ terlihat indikator dari potensio dan LDR. Nah, di sini terbaca. Untuk yang ESP32 juga sama sebenarnya fungsinya. Maksudnya cara kerjanya ya. Cara kerjanya outputnya juga hampir sama dengan STM32. Dapat menampilkan secara baik. Kemudian di sini kita tes yang LDR sebelum di center, sebelum diberikan penerangan sekitar sini. Namun ketika diberi penerangan suhunya naik ya. Bukan suhu sih, cuman dia menangkap cahaya gitu kan. Di cahaya yang ditangkap naik gitu. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada polling. Kita langsung aja ke, nah di sini penerapan programnya. Maaf, di programnya terdapat bug.
bahwa Python-nya itu tidak terlihat keterangan untuk indikatornya. Yang atas ini indikator potensio, yang bawah indikator LDR. Masih sama, berfungsi dengan baik LDR dan potensionya. Dan di sini kita yang terakhir dari SP32 itu adalah interrupt. Di sini saya interrupt tidak menggunakan push button fisik, namun menggunakan dari program Python. Nah, di sini ada tombol start dan stop. Jadi ketika tombol start, maka program akan berjalan dan SP32 akan mengirimkan data secara real time dari LDR dan potensio. Nah, ketika push button bukan push button, tapi ketika button stop ditekan, maka pembacaan data akan berhenti. Ketika di running lagi, maka pembacaan akan kembali bekerja dan mengirimkan data secara real time. Kita coba pada LDR berfungsi dengan baik. Kemudian kita coba klik stop di sini. Nah, pembacaan berhenti. Nah, di sini juga saya mengerjakan sebuah variasi atau sebuah project yang saya buat. Jadi di sini saya mengatur kecerahan cahaya menggunakan potensiometer. Kita klik di sini. Saya juga membuat program Python. Indikator pembacaannya itu potensiometer. Ini berapa persennya, berapa nilainya, dan kecerahan LED juga. Jadi yang pertama kondisinya off, lalu ketika potensio diputar, kondisinya akan nyala, dan seiring diputar semakin besar nilainya maka semakin terang. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ketika diputar nilainya semakin tinggi maka kecerahannya akan semakin terang. Jika diputar menuju nilai 0 maka kecerahannya akan semakin redup, bahkan hingga mati gitu ya. Oke, untuk penerapan dari ADC converter ya di sini cukup sekian. Mungkin kalau ada salah penjelasan dan perkataan saya mungkin kurang jelas, penjelasan saya yang mungkin kurang dapat dipahami, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Begitu pula saya tidak berniat untuk mengajari, namun saya berniat untuk memberikan hasil diskusi saya dengan teman saya. Kemudian saya berusaha untuk menyampaikan hasil pekerjaan saya dengan berniat untuk sharing aja ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.